guys, kembali lagi bersama saya Leli. Di video kali ini saya ingin bercerita sedikit tentang pengalaman saya kuliah di PPNS dan bagaimana sih saya bisa kuliah di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya ini. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri lagi. Saya adalah anak tukang sayur. Oke, langsung kembali ke intinya. Nah, pengalaman saya pertama kuliah di Politeknik Perkapalan ini sangat luar biasa ya guys. Karena yang pada awalnya saya adalah seorang mahasiswa seorang siswa dari SMA jurusan IPA. Sampai akhirnya saya diterima di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Nah, di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya itu memiliki jalur untuk masuk bermacam-macam. Akan tetapi saya mengikuti jalur masuk jalur mandiri. Kenapa saya mengikuti kuliah ini jalur mandiri? Karena saya tidak diterima oleh kampus yang udah saya rencanakan sebelumnya. Karena nggak boleh sama orang tua untuk kuliah di sana, mau nggak mau karena ini udah mendekati dan saya nggak keterima di kampus yang kita plan B. Kan plan A itu waktu saya masih kelas 12, tapi orang tua tidak merestui. Ya udah, pada akhirnya saya ambil gap year 1 tahun. Setelah itu saya kuliah, ingin mendaftarkan di kampus yang mungkin saya pikir itu akan baik untuk masa depan saya. Akan tetapi Allah memiliki rencana lain, yaitu saya akhirnya bisa keterima di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya melalui jalur mandiri. Nah, nggak sampai di sini saja ya. Sebelumnya saya belum memiliki keahlian dalam berkomunikasi. Walaupun sampai sekarang saya masih belajar, belum pandai dalam berkomunikasi, tapi setidaknya saya sudah satu langkah daripada tahun sebelumnya. Pada saat itu saya belum berani untuk berbicara di depan orang. Karena sebelumnya saya nggak pernah mengikuti kegiatan atau kepanitiaan atau apapun itu kecuali PMR waktu itu ya, karena ya gitulah ya, kan pertemanan kita mempengaruhi kita ya, seperti itu, sama olimpiade itu saja. Jadi jarang banget mengikuti kegiatan-kegiatan atau kepengurusan dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi saya nggak pernah mengikuti kegiatan atau kepanitiaan yang mengharuskan saya untuk berkomunikasi di depan orang. Karena saya kalau mengikuti kegiatan kayak di PMR ya, saya bagian kominfo. Jadi kayak memberitahukannya itu kayak kita di belakang layar seperti itu. Jadi ketika saya masuk di Politeknik Perkapalan ini, kan waktu kita masih maba biasanya itu ada kegiatan atau pelatihan di mana kayak untuk menunjang diri kita, kedisiplinan dan lain sebagainya. Tapi kampus Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya ini berbeda dengan kampus-kampus yang lain karena kita dilatihnya itu langsung di angkatan laut di sana. Oh, di angkatan darat atau angkatan laut ya, saya lupa. Buat teman-teman yang ingin tahu, mungkin kalian bisa langsung cek saja YouTube-nya Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya atau BEM PPNS ya. Di sini saya hanya ingin bercerita tentang pengalaman saya sendiri, tidak ada apa-apa. Nah, setelah itu saya menjadi di salah satu itu kan kita perempuan ya. Perempuan itu selalu kayak mendapatkan sesuatu atau penindasan. Misalkan kita berada di lingkungan yang berbeda, ternyata enggak. Kita di sini tuh disambut dengan baik. Saya memiliki banyak teman setelah saya keterima di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya ini, seperti itu. Jadi saya waktu maba itu mengikuti ini kan, kalau di kampus kan itu ada 2 kelas ya, ada kelas A, ada kelas B. Kita di angkatan 2018 itu harus memiliki calon untuk menjadi komting dan komtang, dan pada akhirnya saya mau maju karena ada beberapa teman yang mendukung saya untuk mengajukan diri sebagai komting atau komtang itu, karena kita harus menyampaikan visi dan misi kita. Jadi kita maju melalui proses dan pemilihan, dan pada akhirnya saya menjadi komting dari kelas A. Nah, nggak sampai di situ saja, saya yang nggak bisa apa-apa, belum bisa lancar pakai berbicara seperti bahasa Indonesia seperti ini. Saya masih belibet-belibet, mohon maaf karena saya bukan pembicara yang bagus seperti itu. Terus berjalannya waktu saya banyak belajar tentang kepemimpinan, bagaimana sih kita memandang
teman-teman kita, terus kita harus bertanggung jawab tentang semua hal-hal yang ada dan lain sebagainya. Itu menjadikan saya menjadi lebih dewasa lagi daripada sebelumnya. Saya harus belajar berkomunikasi, saya juga harus belajar berpendapat. Misalkan saya tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh kakak tingkat saya, dan saya juga harus memiliki alasan yang kuat kenapa saya tidak setuju, dan seperti itu membuat saya jauh lebih baik. Nah, daripada sampai sini yang awalnya saya nggak bisa ngomong apa-apa, saya ngomong bahasa Jawa dan masih belibet-belibet seperti ini, saya bersyukur banget karena bisa diterima oleh Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Nah, di sini tuh banyak banget ya kekurangan dan kelebihan kita keterima di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Tapi sejauh ini yang bermasalah kalau menurut saya ini karena saya belum memiliki manajemen waktu yang sangat baik. Mungkin seperti teman-teman atau teman-teman yang lain merasakannya, bahwa kita itu kayak absensi itu sangat penting di sini. Jadi kalian nggak bisa bolos lagi seperti waktu kalian di sekolah seperti itu. Jadi kayak bener-bener kita kan ada tapping dan lain sebagainya, kita nggak boleh titip absen, kita harus ngerjain tugas dan lain sebagainya. Seperti itu guys. So, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Nanti saya akan memberikan informasi atau pengalaman-pengalaman curhat saya. So, bye-bye.